Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, taufik, inayah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini di dalam rangka kita belajar bersama mengkaji satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, terlebih bagi mereka yang ingin mempelajari dasar-dasar pokok Islam yang berkaitan dengan tafsir, akidah dan adab. Di mana alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang keempat dalam membahas kitab Syarah Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu penjelasan pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yaitu kita belajar dasar-dasar pokok yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, akidah dan masalah adab. Dan kita masih pada pembahasan tafsir Al-Quran, sebagaimana kita sebutkan di awal pembahasan kitab ini, bahwa kita akan memulai tafsir dari surat Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Dan itu cukup bagi mereka yang awam, mereka yang ingin belajar dasar-dasar agama, memahami tafsir Al-Quran, dan paling tidak kita memiliki hafalan untuk kita gunakan dalam sholat kita pada surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Dan kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya tafsir surah Al-Fatihah, kemudian tafsir surah Al-Zalzalah, kemudian tafsir surah Al-Adiyat, dan insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada tafsir surah Al-Qari'ah. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana biasa di awal akan kita bahas terlebih dahulu muqaddimah terkait dengan surah ini. Yang pertama adalah, jika kemarin pada surah Al-Adiyat khilaf di antara para ulama apakah masuk kepada surah Makkiyah atau Madaniyah, maka surah Al-Qari'ah ini sepakat para ulama bahwa suratul Qari'ah termasuk surah Makkiyah. Yang dimaksud dengan Makkiyah sebagaimana kita sudah bahas, yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nah, kemudian kenapa surah Al-Qari'ah ini digolongkan kepada surah Makkiyah, selain memang ayat ini turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah? Terlebih surah Al-Qari'ah ini mengandung pembahasan tentang masalah apa? Hari kiamat. Kemarin kita sudah jelaskan di antara ciri-ciri surah Makkiyah itu apa? Ada yang masih ingat? Insyaallah ada 5 buku di sini. Yang bisa jawab, fadhol, masyaallah. Dapat buku Marhaban ya Ramadan. Ada yang masih ingat ciri-ciri surah Makkiyah itu apa? Fadhol, Pak. Sambil murojaah kita sebelum masuk pembahasan. Apa ciri-ciri surah Makkiyah? Yang satu ayatnya pendek-pendek. Kemudian apa lagi kira-kira, Pak?
Ah, bapaknya dulu biar dijawab semua. Yang bapak ingat apa? Satu ayatnya pendek, sahih. Betul. Kemudian apa lagi? Mumtaz. Surah Makkiyah itu banyak berbicara tentang masalah akidah. Ada lagi yang diingat? Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Insyaallah. Sahih. Ya, di antara ciri-ciri surah Makkiyah itu tadi ya berbicara masalah apa? Akidah. Kemudian suratnya pendek. Kemudian berbicara tentang masalah hari kiamat. Nah, surah Al-Qari'ah ini ya berbicara tentang masalah apa? Hari kiamat. Terlebih ayat ini ditunjukkan kepada musyrikin Arab yang mereka menentang dan mengingkari adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan. Nah, dua surat yang sudah kita bahas, surah Al-Zalzalah dan surah Al-Adiyat, juga sama berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir. Nah, pertanyaannya adalah, apa kaitannya antara surah Al-Qari'ah dengan surah Al-Zalzalah dan surah Al-Adiyat? Nah, para ulama menjelaskan ada kaitan yang sangat jelas dari surah Al-Qari'ah ini dengan surah Al-Adiyat wal Zalzalah. Yang pertama yang berkaitan dengan surah Al-Adiyat. Kemarin kita bicara tentang sifat manusia. Allah membongkar sifat manusia di surat Al-Adiyat. Ya kan? Di antara sifatnya manusia itu lakanud. Apa kemarin lakanud? Mengingkari. Ya, nikmat-nikmat Allah yang selalu mereka ingat apa? Azab Allah, ujian Allah, tapi lupa terhadap nikmat-nikmat Allah, di mana nanti pada hari kiamat Allah akan membongkar semua isi hati manusia yang mereka pendam di dalam hati-hati mereka. Pun sama, ayat ini berbicara tentang hari kiamat yang Allah juga akan membongkar isi hati manusia. Kemudian kaitannya surah Al-Qari'ah dengan surah Al-Zalzalah, kemarin kita jelaskan bahwa surah Al-Zalzalah berbicara tentang amal kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sebiji dzarrah, ya, sekecil semut yang kecil, maka dia akan mendapatkan nanti di hari kiamat. Pun di surah Al-Qari'ah ini Allah juga berbicara tentang masalah apa? Timbangan amal kebaikan dan keburukan. Ya, nanti akan kita jelaskan di mana Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jadi ada kaitannya antara surah Al-Qari'ah, Al-Adiyat dan surah Al-Zalzalah. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana sering kita sampaikan bahwa setiap surah di dalam Al-Qur'an itu memiliki kelebihan dari sisi mempermudah kita belajar tajwid. Ya. Nah, kemarin di surah Al-Adiyat saya sampaikan surat Al-Adiyat paling cocok belajar apa? Ada yang masih ingat? Qalqalah. Kemudian Zalzalah belajar huruf Zai dan huruf Dha. Nah, di surah Al-Qari'ah ini sangat memudahkan kita kalau kita ingin belajar huruf H. Ya, terlebih kalau kita dapatkan ta marbutoh berada di akhir, ya, maka dibaca menjadi huruf H. Kecuali kalau kita mau lanjutkan, maka tidak dibaca H, tapi dibaca menjadi ta marbutoh. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Kan seperti itu. Ya. Kalau kita sambung Al-Qari'atu, Mal-Qari'ah. Kemudian di surah Al-Qari'ah ini cocok juga untuk belajar membedakan antara huruf sya dengan huruf sa. Nah, ini banyak yang salah. Ya, makanya selalu saya sampaikan di antara hikmah kita belajar pelajaran syarah durus al-muhimmah li ammatil ummah, kita sebelum belajar tafsirnya kita belajar dulu apa? Tahsinnya, ya. Cari aplikasi di Al-Qur'an, cari murotal, lihat bacaan yang benar seperti apa. Ya. Kemudian juga antara huruf H dengan huruf H. Nanti akan kita jelaskan. Terlihat bagaimana surah Al-Qari'ah ini sangat bermanfaat bagi kita untuk melatih tadi antara huruf H dengan huruf H, kemudian antara huruf Tha dengan huruf Sya. Baik. Kita masuk kepada tafsir
daripada surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hari kiamat. Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Maka dijelaskan di sini, hada ismun min asma'i yaumil qiyamah wa qad ta'addadat asma'uha li ta'addudi sifatiha fahiya a'lamun wa awsafun li annaha dalatun ala awsafi 'azimatin lidzalikal yaum. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa Al-Qari'ah, hari kiamat itu adalah satu di antara nama-nama daripada hari kiamat. Kenapa? Karena Allah menyebutkan nama hari kiamat itu dengan nama yang banyak. Apakah itu dalam bentuk nama atau dalam bentuk sifat? Nanti akan kita jelaskan beberapa nama yang menunjukkan tentang hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat itu Allah sebutkan dengan banyak nama ataupun dengan banyak sifat, ya, li'annaha dalatun ala awsafi 'azimatin lidzalikal yaum, karena ini menunjukkan kepada sifat yang agung yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, adapun makna Al-Qari'ah itu sendiri, ya, dijelaskan oleh para ulama, allati taqra'ul quluba wal asma'a. Al-Qari'ah itu sendiri artinya yang mengetuk pintu atau suara yang memekakkan telinga. Jadi Al-Qari'ah adalah sesuatu yang memekakkan telinga disebabkan dahsyatnya nanti terjadi pada hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan bahwa ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya, itu memekakkan telinga dan itu sangat dahsyat, dan itu akan kita rasakan semua nanti pada hari kiamat. Karena semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangkakala pertama untuk menghancurkan dunia dan seisinya dan mewafatkan manusia-manusia yang masih tersisa di akhir zaman. Kemudian tiupan yang kedua adalah membangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita dengan surat ini Al-Qari'ah, yaitu suara yang memekikkan, ketukan suara yang sangat apa? Dahsyat. Min hauli syiddatiha wa idami khatbiha. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, sebagaimana disebutkan tadi bahwa hari kiamat itu memiliki nama yang sangat banyak. Kita sebutkan di antaranya. Di antara yang paling masyhur hari kiamat itu dengan sebutan Yaumul Qiyamah. Makanya ada surat di dalam Al-Qur'an nama surah Al-Qiyamah. Apa itu Al-Qiyamah? Al-Qiyamah diambil dari kata bahasa Arab qama yaqumu qiyaman. Artinya apa? Berdiri. Ya. Karena memang pada hari kiamat nanti di padang mahsyar semua manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah untuk memulai persidangan. Setiap kita nanti setelah dibangkitkan akan berdiri di padang mahsyar. Ya. Menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia dibangkit berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam. Dan ini menjadikan pelajaran penting kepada kita bahwa setiap kita nanti akan berdiri berhadapan dengan Allah satu persatu tanpa ada penerjemah antara diri kita dengan Allah. Sebagaimana pernah saya ulang-ulang di perkara ini, bahwa ini harus menjadikan kita takut bagaimana kita mempersiapkan jawaban terbaik kita ketika nanti kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa manusia saat itu kenapa disebut Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkan, hari berdirinya manusia? Karena saat itu manusia dibangkitkan berdiri di padang mahsyar, dan keadaan manusia nanti, ya, Allah jelaskan seperti belalang yang berterbangan, dan nanti juga akan dijelaskan, dikuatkan di dalam ayat ini, manusia saat itu dikumpulkan oleh Allah bagaikan laron-laron yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain, menggambarkan bagaimana mengerikannya kondisi manusia nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum
jaradum muntashir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita dibangkitkan, pandangan mereka tertunduk karena saking takutnya. Yakhrujuna minal ajdath. Kemudian mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Ka'annahum jaradum muntashir. Seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Ya. Keadaan saat itu manusia berkumpul di padang mahsyar. Seluruh manusia cemas menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, menunggu persidangan yang akan disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh karenanya hari itu disebut Yaumul Qiyamah. Dan pada hari itu waktu sangatlah lama. Disebutkan dalam sebuah riwayat di mana satu harinya pada waktu itu setara dengan 50.000 tahun. Bayangkan. Ya, keadaan yang sangat mencekam. Bukan hanya itu, yang lebih mencekam lagi bahwa jarak matahari dengan kita hanya satu mil. Bayangkan, Pak. Dan itu akan kita rasakan semuanya. Yang akan menolong kita apa? Amal kita. Makanya lihat, Pak, surat Al-Zalzalah, surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah, semuanya membicarakan tentang masalah kiamat agar kita bersiap-siap. Agar kita mempersiapkan amal. Lihat di surat Al-Zalzalah, Allah sindir kita dengan masalah amal. Kemudian di ayat ini juga berbicara masalah amal. Ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang menolong kita nanti bukan lagi keluarga kita. Makanya nanti akan kita jelaskan di antara nama-nama hari kiamat. Bahwa Allah menjelaskan kepada kita bukan lagi orang-orang yang kita cintai, keluarga yang saat ini kita cintai, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, sejatinya tidak akan menolong kita. Yang akan menolong kita apa? Amal kita. Ya. Kemudian di antara ya hal yang Allah gambarkan terhadap hari kiamat, Yaumul Qiyamah, bahwasanya hari itu dirasa sangat berat. Sampai-sampai Allah menggambarkan beratnya hari kiamat terutama bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kata Allah, "Fadzalika yauma idzi yaumun asir." Maka itulah hari yang serba sulit, kata Allah. "Alal kafirina ghairu yasir." Bagi orang-orang kafir lebih tidak mudah lagi. Allah ingin mengingatkan bahwa yang akan menyelamatkan kita adalah perkara apa? Tauhid. Yang akan menyelamatkan kita adalah hidayatul Islam. Maka bapak-bapak sekalian, demi Allah, kalaulah tidak ada nikmat lain yang kita terima kecuali nikmat Islam, maka sudahlah cukup bagi kita bahwa hidayatul Islam inilah nikmat yang paling besar yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Seberat-beratnya kondisi yang akan dirasakan seorang mukmin tidak akan sebanding dengan beratnya kondisi yang akan dirasakan oleh siapa? Orang-orang kafir. Makanya selalu saya mengatakan bapak-bapak sekalian, kita memang di dunia ini diuji oleh Allah. Ya, diuji dari sisi harta. Kita dicoba oleh Allah supaya sabar untuk banyak beramal, sholat, puasa, zakat. Banyak amalan yang harus kita lakukan. Mungkin terkadang kita lihat, kok enak orang-orang kafir. Ya, tidak beriman sama Allah tapi hartanya banyak, hidupnya mewah, bahagia. Seakan-akan kita lihat mereka hanya hidup bahagia di dunia, tapi nanti di akhirat apa yang akan mereka rasakan? Kesulitan, kesusahan, kesukaran. Maka bersyukur bapak-bapak sekalian, ketika Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, demi Allah, ini nikmat yang harus selalu kita syukuri dan harus selalu ingat dan harus selalu diingatkan. Karena dengan ini yang akan menyelamatkan kita. Maka kita jaga Islam kita sampai kita meninggal. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dan seluruh kaum muslimin dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya modal utama, kita dimudahkan urusan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Allah jelaskan As-Sakhah. Apa? As-Sakhah. Oleh karena itu Allah jelaskan di dalam surat Abasa ayat 33 bahwa di antara nama hari kiamat adalah As-Sakhah, yaitu suara yang sangat keras dan memekikkan telinga yang membuat orang binasa. Hampir sama dengan Al-Qari'ah. Makanya Allah mengatakan fa idza ja'atis sakhah, maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangsakala yang kedua, yaitu tiupan yang akan membangkitkan kita nanti dari alam kubur kita, dan setiap kita akan merasakan ini. Berbeda dengan tiupan pertama, sebagaimana
sebelumnya ketika kita membahas surat Al-Zalzalah ada yang bertanya, Ustaz, apakah setiap kita bisa merasakan hari kiamat? Tentu yang merasakan hari kiamat adalah manusia yang paling terburuk, ya. Ketika tidak ada lagi manusia yang soleh, yang tidak lagi beribadah kepada Allah, maka disitulah terjadi hari kiamat. Tapi tiupan yang kedua kita akan merasakan. Kenapa? Karena saat itu kita semua dibangkitkan dari alam kubur, ya. Kemudian di antara nama hari kiamat itu adalah At-Tammah, yaitu bencana yang besar. Karena memang hari kiamat adalah bencana yang paling besar bagi kita. Kemudian juga di antara nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah, yang artinya menutupi. Karena apa? Karena bencana tersebut menutupi dan meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang terkecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama Yaumul Qiyamah adalah Yaumul Hisab. Ya, di mana hari itu adalah hari perhitungan karena seluruh di antara kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Adil. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita Bapak-bapak sekalian, jangan kita pernah merasa aman kalau kita melakukan kecurangan, melakukan kemaksiatan. Kemudian ternyata kita di dunia bebas hukuman. Ya, kita mungkin bisa bebas dari hukuman manusia, tapi kita tidak akan pernah bebas dari hukuman Allah. Sehingga ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, mungkin kita merasa aman di dunia dapat adabnya. Tapi ingat di akhirat, sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari menzalimi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Yaumuddin. Hari pembalasan. Karena semua amalan manusia kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semua faham bahwa dunia adalah tempat mencari amal dan akhirat adalah hari di mana setiap amal kebaikan dan keburukan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Apa fungsinya kita berbicara tentang hari kiamat? Menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ngapain kita bicara hari kiamat? Bukankah kita nggak akan merasakan hari kiamat? Ya, kalau selama di dunia ini masih ada orang-orang yang menyebut nama Allah, masih orang-orang bertauhid kepada Allah, ya, bukan hanya sekedar bagaimana kita merasakan atau tidak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadarkan kita bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, di mana kalau saja Allah dapat menghancurkan, ya, nanti di ayat ini disebutkan gunung-gunung berterbangan, kalau saja gunung yang kuat, ya, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, bagaimana dengan kita makhluk yang lemah? Tentu akan menjadikan apa? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Mizan. Ya, dan nanti juga akan ada kaitannya dengan ayat yang akan kita sebutkan. Bahwa hari kiamat adalah hari di mana setiap amal kebaikan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah yang akan kita bahas, yaitu ketukan yang keras yang menakutkan hati-hati manusia. Karena memang hari kiamat, ya, akan kita rasakan, ya, terutama ketika kita dibangkitkan nanti dari alam kubur. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bagaimana mengerikannya ketika sangkakala ditiupkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zulqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yunfakhu fis-sur." Pada hari kiamat tatkala sangkakala ditiupkan, yaitu sangkakala yang keberapa? Yang kedua, yaitu ketika sangkakala ditiupkan untuk membangkitkan manusia. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zulqa. Kata Allah, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat dalam keadaan wajah membiru. Allah ingatkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat tentu setiap manusia, sebagaimana di surat yang sebelumnya kita bahas, bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bermacam-macam. Salah satunya Allah ingatkan bahwa orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya apa? Membiru. Kenapa membiru? Saking pucatnya, saking takutnya bahwa dia tahu hari ini keadilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Saking takutnya Allah gambarkan wajah mereka apa? Membiru, Pak. Ya, ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa Allah akan membangkitkan al-mujrimun, orang-orang yang penuh dosa dan maksiat dalam keadaan membiru. Saking takutnya, saking khawatirnya. Karena bagaimana enggak khawatir? Dia akan berhadapan dengan Rabbul Alamin, Rabb yang Maha Adil, yang tidak ada sedikit pun yang terluput daripada catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak sekalian, kita diingatkan di 3 surat ini ya, agar kita bersiap-siap. Siap atau tidak, mau atau tidak, setiap kita akan berhadapan dengan ini. Ya, maka kita berusaha untuk tidak menjadi orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang penuh dosa dan maksiat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah jelaskan kondisi yang sangat mengkhawatirkan saat itu. Bukankah Allah tadi menyebutkan di antara nama hari kiamat adalah as-sakhah. Allah jelaskan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yugni. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datang suara yang memekikkan, tiupan sangkakala yang kedua tadi, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, hari di mana manusia lari dari saudaranya. Lihat, Pak, bukankah di antara kita saling mencintai? Abang dengan adik, ya, kakak dengan adik saling mencintai. Tapi hari itu udah lagi tidak peduli. Ya, wa ummihi wa abi. Bukankah setiap kita cinta pada ibu bapak kita? Ya, tapi saat itu kita tidak lagi peduli kepada mereka. Wa sahibatihi wa bani. Ya, istri dan anak-anaknya. Kita tidak peduli lagi kepada istri kita, kepada anak kita. Makanya di dalam ayat ini Allah juga ingin mengajarkan kepada kita, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai seseorang. Karena sejatinya orang yang kita cintai sekalipun tidak akan bisa menolong kita. Saat itu yang kita pikirkan bagaimana kita selamat. Ya, artinya apa? Bahwa kita jangan terlalu berlebihan terhadap urusan dunia. Karena sejatinya dunia yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, ya kita kumpulkan, tidak akan menolong kita pada hari kiamat, kecuali mereka-mereka yang kita cintai itu menyebabkan dan menolong kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Artinya apa, Bapak-bapak? Kita boleh mencintai istri kita, kita boleh mencintai anak-anak kita boleh mencintai harta kita, dan kita jadikan apa yang kita cintai sebagai wasilah untuk mengumpulkan apa? Pahala. Bukan justru sebaliknya. Jangan sampai dunia yang kita cintai, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, justru menjadi penyebab ya kita dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengingatkan, Pak, ya, bahwa di antara bentuk keberkahan yang Allah berikan adalah keberkahan melalui keluarga atau melalui istri yang solehah. Kata Nabi, kalau sekiranya di antara kalian memiliki istri yang solehah yang membantu kepada ketaatan kepada Allah, maka syukuri. Liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang di antara kalian menjadikan hatinya selalu bersyukur kepada Allah, lisannya selalu berzikir kepada Allah, dan istri yang mukminah, istri yang salehah yang membantu kita kepada ketaatan kepada Allah. Artinya bukan kita berarti dilarang mencintai mereka. Kita diperintahkan mencintai mereka. Bahkan jadikan mereka sebagai wasilah yang nanti akan menolong kita dengan amal soleh. Tetapi jangan berlebihan. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, jangan terlalu berlebihan mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita bawa kemana? Ke akhirat. Ya? Karena sejatinya yang akan kita bawa adalah amal soleh. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni. Kata Allah, setiap diri dari mereka apa? Pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Semasing-masing kita bagaimana? Ya Allah, bagaimana saya selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, al-qari'ah mal qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali sebagai bentuk pengingatan dan penguatan. Jadi ketika disebutkan ayat yang diulang beberapa kali, berarti menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting, perkara yang dahsyat. Ya.
Bahkan Allah mengatakan ketiga kalinya, wa ma adra kamal qari'ah. Ya, dan tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ya, ini pertanyaan yang menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, di mana Allah ingin kita itu yaltafit, ya. Apa istilahnya? Pandangan kita, fokus kita itu terarah pada satu perkara ketika Allah mengatakan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adra kamal qari'ah. Allah sebutkan 3 kali supaya kita sadar, supaya kita merasa bahwa memang hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat, yang setiap kita harus berusaha mengumpulkan bekal sebaik mungkin untuk menghadapi hari kiamat. Kita lihat Bapak-bapak sekalian, banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa perkara itu penting. Misalkan di dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tsumma ma adraka ma yaumuddin. 2 kali Allah sebutkan. Yaumuddin tadi apa? Hari kiamat. Lihat, Allah menyebutkan tentang hari kiamat di beberapa ayat menunjukkan bahwa itu perkara yang penting. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Ya. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sangat penting. Sebagaimana kita di kehidupan sehari-hari, biasanya kalau orang ingin menyebutkan sesuatu yang penting pasti diulang-ulang. Betul kan, Pak? Ya, apalagi biasanya orang-orang yang sedang kampanye, ya. Kalau ketika dia berorasi, ya, pasti dia ulang-ulang tuh kata-katanya. Misalkan dia bilang, ya, "Bapak-bapak, tahu nggak siapa orang yang paling dermawan di kampung ini? Siapa orang yang paling peduli kepada bapak-bapak di masyarakat ini? Siapa, Pak? Saya. Siapa lagi? Saya." Kan begitu kan? Diulang-ulang. Ya, supaya orang apa? Fokus, biar orang penting. Saya ini orang penting, makanya saya ulang-ulang terus kebaikan-kebaikan saya, kan begitu. Ya. Nah, ini untuk pendekatan saja kita memahami. Makanya Allah ulang-ulang ayat-ayat yang penting, ya, seperti al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adra kamal qari'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya. Dijelaskan di sini, fi dzalikal yaum takunu halun nasi fi mawajani ba'dihim bi ba'din wa ikhtilafi ba'dihim bi ba'din kal firashi indama yantasiru wa yamuju ba'duhu fi ba'din wa huwa nadhiru qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradum muntashir. Dijelaskan di dalam ayat ini, beliau mengatakan pada hari itu manusia seperti belalang atau seperti kupu-kupu yang berterbangan, atau seperti apa? Laron-laron yang berterbangan. Ya, yang satu dengan yang lainnya saling berkumpul. Ya, satu dengan yang lainnya saling bersatu. Ya, bahkan Allah sebutkan di dalam ayat yang lain menguatkan keadaan manusia nanti pada hari kiamat, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat laron, ya, bahasa Sundanya apa? Siraru, ya. Nah, siraru itu kan kita paham, Pak, ya. Kalau ada api yang dinyalakan, ada lampu yang nyala, gimana? Kumpul. Kumpulnya itu mereka biasanya apa? Bertumpuk-tumpukan, saling tabrak-tabrakan. Di situ Allah ingin mengingatkan kita keadaan kita nanti pada hari kiamat seperti itu. Seakan-akan tidak ada tujuan. Yang penting apa? Datang. Kemudian akhirnya karena mereka kepanasan, akhirnya apa? Jatuh. Coba Bapak taruh lilin, kalau nanti lagi banyak laron di rumah, taruh lilin, mereka pasti datang kan? Kemudian mereka terbakar. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, menggambarkan nanti kita pada hari kiamat saling bertubruk-tubrukan seperti tidak ada arah. Semuanya datang ke satu tempat tersebut, kemudian ada yang berjatuhan masuk ke dalam api neraka, naudzubillah. Lihat bagaimana dahsyatnya Al-Qur'an ketika menggambarkan sesuatu, biasanya digambarkan dengan sesuatu yang bisa kita apa? Lihat, supaya kita sadar, Pak. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah analogikan dengan sesuatu yang bisa kita rasakan, dengan sesuatu yang bisa kita lihat, supaya kita sadar. Tapi sayangnya manusia susah sadarnya. Allah udah kasih tahu, bukankah laron kita, apalagi kita di Indonesia, Pak, sering lihat laron kan? Ya, kalau kita biar nggak ada laron kan kita matikan itu, Pak, lampu. Atau kita matikan apa? Api. Nah, itulah keadaan kita nanti pada hari kiamat. Ya, saling bertabrakan. Saking bingungnya orang mau ngapain.
Saking takutnya mereka saling bertabrakan kepada satu tempat. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman bahwa keadaan manusia itu seperti laron-laron yang datang ke cahaya api kemudian akhirnya membakar mereka. Ya, dan itulah keadaan kita nanti pada hari kiamat. Ya, ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya mereka bingung. Saking dahsyatnya mereka bingung, kita mau kemana, kita mau ngapain? Ya, bahkan sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika ada api maka laron-laron tersebut segera berebutan untuk berjatuhan menuju api yang membakar mereka. Sejatinya mereka nggak sadar bahwa api yang sedang mereka kerumuni itu dapat apa? Membakar mereka. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, bahkan Allah gambarkan ya keadaan manusia pada hari kiamat seperti laron-laron tadi. Bahkan Allah mengingatkan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir. Pandangan mereka tertunduk saking takutnya, ya, keluar dari kubur-kubur mereka seperti apa tadi? Belalang yang berterbangan. Ya, ini Allah gambarkan supaya kita faham bahwa keadaan kita nanti seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lihat di sini kita ajarkan huruf apa? Sya. Kemudian setelahnya huruf apa? Sa. Nah, ini Masya Allah. Ya, Al-Quran itu memang mu'jizat, Pak. Ya. Selain akhirnya itu sama, kemudian bagaimana kita dilatih dengan menyebutkan makharij yang berbeda-beda. Ya. Karena beda satu huruf, beda maknanya. Ini luar biasanya Al-Quran. Makanya Bapak-bapak, jangan ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Belajar tahsin. Ya, belajar Pak terus. Nikmat Pak. Belajar Al-Quran itu Masya Allah nikmat. Ya. Kenapa kita katakan nikmat? Karena Masya Allah, Al-Quran itu Allah turunkan kepada seluruh manusia yang padahal setiap negara itu memiliki lahjah yang berbeda-beda. Ya, tapi ketika baca Al-Quran semuanya sama. Karena Allah punya standar yang jelas. Ya, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu makharijul hurufnya. Sehingga Masya Allah kita dengar lantunan ayat Al-Quran itu walaupun dibaca sama orang Eropa, dibaca sama orang Afrika, dibaca sama orang Asia, semuanya sama. Ya, makanya Masya Allah, saya selalu teringat zaman kuliah itu pelajaran yang paling kita suka itu adalah pelajaran ketika tasmi Al-Quran. Kenapa saat itu kita dengar bacaan Al-Quran dari setiap negara yang berbeda-beda. Ya, kita punya teman-teman yang paling sulit itu dari Korea, Pak. Karena mereka kalau untuk ngucapin bahasa Arab itu agak susah dibandingkan negara lain. Tapi kalau baca Al-Quran, Masya Allah, Allah mudahkan, Pak. Padahal kalau mereka ngomong bahasa Arab sama kita, kadang agak susah kita memahami dari lahjah mereka. Tetapi ketika baca Quran, Masya Allah, Allah mudahkan sama. Ini menunjukkan apa? Mu'jizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, kata Allah, dan gunung-gunung saat itu seperti bulu yang dihamburkan, seperti kapas yang dihamburkan. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwa gunung itu kan sifatnya adalah as-summus silabu al-qawiyatu al-mutamasika al-matinah. Kita tahu Bapak-bapak sekalian bahwa gunung itu apa? Kuat, kokoh, satu dengan yang lainnya saling apa? Merekatkan, menguatkan. Tapi lihat pada hari kiamat, Allah jadikan gunung yang kokoh, kuat, bahkan disebutkan gunung itu seperti apa? Paku yang menancap, yang menjadi pakunya bumi. Tapi dengan mudah Allah apa? Hancurkan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau gunung saja yang sangat kuat, ciptaan Allah yang sangat perkasa, dengan mudah Allah hancurkan, lalu bagaimana dengan kita? Kan begitu. Artinya Allah ingin mengajak kita berpikir, kalau gunung yang kuat saja dengan mudah Allah hancurkan seperti kapas yang berterbangan, apalagi kalian manusia. Lalu kenapa kalian gak percaya bahwa Allah akan bangkitkan? Makanya kenapa ayat ini berbicara tentang hari kebangkitan, karena Allah ingin menyatakan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan bahwa gunung saja yang kuat bisa Allah cabut. Gunung yang kokoh saja bisa Allah terbangkan. Ya, kal ihnil manfush, yaitu kasuf al-manduf. Fa asbaha ba'da nadfihi kauman lakinnahu ghairu mutamasik. Ya, disebutkan bahwa Allah menjadikan gunung ini seperti kapas yang tadinya, Bapak tahu kapas itu kan awalnya apa, Pak? Bergabung kan? Ya, ada yang pegang kapas. Ya, kapas itu kan bergabung awalnya. Ya, satu. Ya, kemudian apa? Setelah digabungkan, kapas itu diserakkan, dicabut.
kemudian diterbangkan. Bisa kebayang Pak ya? Tadi saya lupa, pada saat dari rumah udah niat tadi saya mau bawa bawa apa? Bawa kapas, ya. Kan kita coba Bapak kapas, kapuk, ya. Awalnya kan bersatu kan, Pak? Ya, kemudian di apa? Nah, diambilin, kemudian tiupkan. Seperti itulah kita nanti gunung, ya. Allah hamburkan gunung. Yang kuat diserakkan oleh Allah, diterbangkan di udara, ya. Artinya apa? Gunung yang kuat saja bisa Allah apa? Hancurkan. Makanya para ulama mengatakan al-ihn, ya, itu adalah bulu-bulu yang diambil dari hewan yang biasanya diambil untuk ditenun. Ya, seperti kain wol yang diambil dari apa? Binatang apa? Domba atau apa satu lagi? Ah, biri-biri. Ya, itu kan diambil kemudian dijadikan apa? Kain. Atau kalau Bapak mungkin pernah lihat pohon kapuk, ya, ketika dia itu berbuah apa? Ke bawah angin, berterbangan. Seperti itu nanti keadaan, ya, gunung nanti pada hari kiamat, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di banyak ayat, Pak, menjelaskan bagaimana nanti keadaan gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba, "Wasuyyiratil jibalu fakanat saroba." Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ya, menjadi fata morgana. Kemudian Allah menjadikan gunung-gunung itu saling berbenturan, Pak. Dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam surah Al-Haqqah, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, lalu Allah benturkan keduanya, gunung dengan bumi dihancurkan hancur lebur, ya, dijadikan seperti apa? Ya, debu yang berterbangan dijadikan seperti kapas yang berterbangan. Allah juga mengatakan di dalam ayat yang lain, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya dan mereka jadilah debu yang berterbangan. Lihat Pak, dahsyat sekali. Kalau bumi, gunung dihentakkan oleh Allah, diadukan sampai menjadi apa? Debu yang berterbangan, bagaimana dengan kita manusia? Ya, maka saat itu adalah keadaan yang sangat menakutkan yang setiap kita harus beriman bahwa kita akan merasakan yang namanya hari kebangkitan. Wallahu taala alam. Insyaallah setelah adzan Isya kita lanjutkan ke ayat berikutnya insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Setelah Allah bicara tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah gambarkan bagaimana ya gunung-gunung yang kuat Allah hancurkan, Allah tabrakkan dengan bumi. Kemudian Allah mengingatkan kita akan inti daripada yang Allah ingin ingatkan di dalam surah Al-Qari'ah ini. Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu ay rajahat bil hasanati wat ta'ati wa anwa'il qurubat, yaitu timbangan yang dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan dan seluruh amal-amal yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, di saat tadi sudah melewati dahsyatnya hari kiamat, lamanya kita berdiri untuk menghadap Allah, menunggu pengadilan Allah. Kemudian ketika ditimbang amal kebaikan kita, ternyata amal kebaikan kita lebih berat dibandingkan amal keburukan kita. Maka Allah mengatakan apa? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan di dalam kitab ini yang dimaksud dengan 'ishatir radiyah ay fi jannatil khuldi, yaitu di surga yang kekal. Allahu Akbar. Bapak-bapak sekalian, bisa kebayang gak? Kita sudah capek hidup di dunia, kita sudah harus sabar menawan hawa nafsu, kemudian kita di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan, kemudian ending hidup kita dimasukkan ke dalam surga, kekal selama-lamanya dalam keadaan apa? Bahagia. Allahu Akbar. Dijelaskan di sini, Pak, fi na'imin muqimin la yahulu wa la yazul
abadal abad khariratu ainuhu biminnatillahi alaihi wa fadlihi jalla fi'ula radiyah walihada ja'a fil hadis sahih idza dakhala ahlul jannati jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Dijelaskan di dalam penjelasan ini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan bahwa ketika seorang masuk surga, kekal di dalamnya, berada dalam kenikmatan yang tidak akan pernah putus. Selamanya kita dapat kenikmatan, Pak. Ya, bahagia dengan kenikmatan karunia Allah yang tidak terputus. Hati mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kitab ini mengingatkan kita dengan satu hadis yang kita berharap mudah-mudahan setiap kita dapat hadis ini, Pak. Dapat keutamaan ini. Nabi mengatakan, idza dakhala ahlul jannati jannata yaqulu tabaraka wa ta'ala, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat tambahan? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyidu juhana, alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau sudah putihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga dan sudah selamatkan kami dalam neraka? Mau nikmat apa lagi ya Allah yang engkau berikan kepada kami? Bagaimana kenikmatan yang sudah dirasakan oleh penduduk surga sampai-sampai mereka mengatakan, cukup ya Allah. Apalagi yang kami harapkan? Kami sudah diselamatkan oleh engkau dari panasnya api neraka. Kami sudah dapatkan nikmat yang tidak terputus. Lelah kami di dunia beribadah sudah terbayar ya Allah. Apalagi yang akan kau tambahkan? Ya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala fayakshiful hijab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya. Ya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Maka Nabi mengatakan, demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan pemberian yang Allah berikan nanti di surga kecuali ketika makhluk Allah Subhanahu wa taala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terbayar sudah. Terbayar sudah, ma'asyiral muslimin. Kelelahan kita di dunia, sabarnya kita menahan hawa nafsu kita. Ketika Allah mengatakan, turiduna syai'an azidukum, maukah aku tambahkan kepada kalian sesuatu yang lebih dari kenikmatan dunia? Padahal ma'asyiral muslimin, kalaupun Allah tidak berikan nikmat ini, sudah kita rasakan nikmat yang luar biasa di surga. Tapi Allah berikan nikmat yang paling tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan setiap kita bisa memandang Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, yang selama ini memberikan nikmat kepada kita, yang menjaga kita, yang memberikan seluruh kebaikan pada hidup kita. Saat itu hanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga lah yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu ajma'ina minhum bimanihi wa karamihi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah Bapak-bapak, tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang akan kita rasakan kecuali kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengingatkan ma'asyiral muslimin, selain kenikmatan yang akan didapatkan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ingatkan juga, wa amma man khaffat mawazinuhu ay bisayyiati wal ma'asi wa dhunub, yaitu orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Allah ingatkan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Ya, ai annan naru hiya ma'wah wa hiya makanuhu. Tafsir yang pertama ketika Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah, ya, tempatnya adalah hawiyah. Yang dimaksud dengan hawiyah disebut adalah tempat kembalinya, ya, seseorang ke dalam api neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya ummuhu ay ra'suhu hawiyah, kepalanya, ya, yahwi ala ra'sihi finnar,
Di antara tafsir wa ummuhu hawiyah, yaitu seseorang dimasukkan, ditarik kepalanya dulu dimasukkan ke dalam api neraka. Ini bagi mereka yang amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal solehnya. Ya, Allah ingatkan bahwa ada orang-orang yang nanti diseret wajahnya, diseret mukanya ke dalam api neraka dikarenakan apa? Amal keburukannya lebih berat dibandingkan amal kebaikannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma adra kama hiya, ya. Dan tahukah kalian apa itu? Naam. Ai hadhil hawiyah ta'dhimun li amriha wa bayanu li khuturatiha. Ya, dijelaskan bahwa ketika Allah mengatakan wa ma adra kama hiya, ini menunjukkan akan apa? Bahayanya, ya, neraka hawiyah tersebut. Kemudian Allah ingatkan yang dimaksud dengan wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, ya. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Nabi mengatakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Bapak-bapak sekalian, kita diingatkan juga di dalam ayat ini hadis Nabi SAW bagaimana panasnya api neraka. Bapak-bapak sekalian, siapa di antara kita yang mampu untuk tahan dengan panasnya api? Kalau saja kita di dunia kita nyalakan lilin, kemudian taruh tangan kita, hitungan detik saja, bukankah itu sesuatu yang terasa sangat panas? Ya, terlebih sebagaimana saya sampaikan bahwa kebakar api itu bagian kulit yang paling luar lah yang paling merasakan apa? Sakit. Ya. Makanya ketika Allah menyampaikan tentang bagaimana adab orang-orang nanti pada hari kiamat yang dimasukkan ke dalam api neraka apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka dibakar. Ya. Kullama nadijat juluduhum. Ketika sudah habis kulit bagian luarnya, badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Allah ganti dengan kulit yang baru lagi. Tujuannya apa? Supaya merasakan adab yang sangat pedih dalam api neraka. Silakan Pak, tanya kepada ahli kulit bahwa kalau kita kebakar, semakin masuk api ke dalam kulit bagian dalam itu justru semakin apa? Ringan rasa sakitnya. Tapi yang paling rasa sakit itu kulit bagian luar. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Ketika sudah dibakar hangus, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Supaya betul-betul merasakan rasa sakit di dalam api neraka. Bapak-bapak sekalian, harusnya ketika kita bicara tentang masalah neraka, yang paling selalu sadar adalah ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang sering masak di dapur, yang sering kena percikan minyak itu siapa, Pak? Kita atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Ya, kalau ibu-ibu mau sadar setiap masak kena percikan, ya Allah, ya, satu percikan minyak kena tubuh kita itu sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan sakitnya nanti pada hari kiamat ketika seseorang dimasukkan ke dalam api neraka? Harusnya orang-orang yang paling banyak mengingat tentang neraka itu siapa? Ibu-ibu. Ya, cuman mungkin karena terlalu seringnya pegang kompor udah merasa biasa. Ya, padahal Nabi mengatakan, bapak-bapak sekalian, bahwa api dunia ini tidak ada bandingannya dengan api nanti pada hari kiamat. Berapa kali lipat? 70 kali lipat. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini hanya 1 banding 70 kali lipat panasnya nanti pada hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari siksa api neraka. Ya, di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ya. Nah, kenapa Nabi menggunakan kalimat 70? Nah, karena bapak-bapak sekalian, orang-orang Arab itu biasanya menggunakan kata 70 itu untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Artinya apa? Bahwa api neraka bisa jadi lebih daripada 70 kali lipat. Ya. Nabi mengatakan kalimat 70 karena memang orang Arab itu kalau biasa menyampaikan sesuatu yang besar biasanya apa? 70. Makanya antum lihat banyak sekali hadis-hadis biasanya Nabi menggunakan kata apa? 70. Ya, untuk menunjukkan apa sesuatu itu sesuatu yang besar.
Ya, artinya apa? Bisa jadi neraka jahanam panasnya lebih daripada 70 kali lipat. Ya. Dan di antara ayat-ayat yang mendukung panasnya nanti api pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narullahi al-muqadah allati tattali'u 'alal afidah." Kata Allah, yaitu api azab yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membakar sampai ke dalam hati kita. Dan kita tahu Bapak-bapak sekalian, ringannya adab nanti di neraka, adabnya siapa? Abu Thalib pamannya. Ya, yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dipakaikan trompa nanti pada hari kiamat, yagli minhuma dimaguhu. Ya, ketika hanya pakai trompanya saja mendidihlah otak yang ada di Abu Thalib. Itu adab yang paling ringan yang Allah sediakan bagi penduduk neraka. Maka Allah ingatkan Pak di dalam ayat ini, bagaimana Allah ingatkan nikmatnya surga, dan Allah juga ingatkan bagaimana dahsyatnya api neraka. Ya, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, saat itu sudah lagi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Selanjutnya dia di sana tidak mati dan juga tidak pula hidup. Diadab terus sama Allah. Bakar, hangus, kembalikan. Bakar, hangus, kembalikan. Bayangkan Pak, kita 1 detik atau 1 menit tangan kita di atas api, di atas lilin, betapa sakitnya kita. Ini diadab terus dan menerus. Artinya ini mengingatkan kepada kita bahwa api neraka itu benar adanya dan sangat dahsyat keadaannya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan neraka, menjadikan kita semakin semangat dalam beramal. Paling tidak kita harus yakini Pak, secapek-capeknya kita hidup di dunia, seberat-beratnya ujian kehidupan kita dunia, akan ada satu masa di mana kesulitan yang kita rasakan, kesukaran hidup yang kita alami, semuanya akan hilang tatkala satu celupan yang kita rasakan ketika kita dicelupkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar sebentar. Berapa waktu kita di dunia? Kita tidak lama, 20, 30, 40, 50 dan sedikit sekali yang lebih daripada 70 tahun. Ya, namun yang sementara ini menentukan yang abadi. Maka bersabar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah, taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, sebagaimana mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di masjid ini dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita juga semua di surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini secara singkat. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan ya. Baik. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Tapi karena masih ada 4 buku ya, panitia minta dibagikan ya. Ya sampai dibawa ke rumah nanti. Ya, kalau nggak dibagikan ya. Tapi Bapak-bapak sekalian, pertanyaannya mudah. Ada yang bisa menjelaskan apa hubungan korelasi antara 3 surat yang sudah kita jelaskan? Antara surah Al-Zalzalah, Al-Adiyat, dan surah Al-Qari'ah. Ayo Pak, tidak usah malu-malu. 6. Hari kiamat. Kemudian, yang paling jelas, 3 ayat ini bicara tentang apa Pak? Hari kiamat, ya jelas. Kemudian yang paling spesifik lagi, bahas tentang apa? Oh, kita diingatkan tentang apa? Siksa kubur, siksa di hari kiamat nanti di neraka. Kemudian, Masya Allah, barakallahu fiik. Fadhal Pak. Fadhal. Masya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, yang mudah saja. Ada berapa ayat surah Al-Qari'ah? Masya Allah belakang. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, fadhal. Ambil. Kemudian,
di pembahasan bulan yang lalu kita pernah membahas tafsir surah Al-Adiyat, yaitu bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Apa makna lakanud? Masya Allah. Oh, ada catatannya, Masya Allah. Masya Allah. Intinya apa? Ingkar. Ingkar itu maksudnya? Yang sering diingat? Yang diingat kebaikan. Berarti bersyukur. Lakanud itu orang-orang yang selalu ngingatnya apa? Masalah, ujian, cobaan, tapi lupa sama nikmat Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Satu lagi. Masya Allah. Ya. Di ayat yang lalu kita membahas surah Al-Adiyat. Ya. Apa ayat awalnya? Wal 'adiyati dobha. Di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan apa, dan ada dua tafsir dalam surah Al-Adiyat ini. Masya Allah. Satu lagi. Ada dua tafsirnya. Kuda yang berlari kencang. Kuda yang kengah. Satu lagi Pak, ada tafsirnya. Kemarin kita sebutkan ada tafsir yang mengatakan wal 'adiyati dobha itu Allah berfirman dengan kuda yang berlari di medan perang. Yang kedua tafsirnya Ibnu Mas'ud. Baik. Yang dulu, yang angkat tangan dulu. Baik. Insyaallah yang Bapak dapat satu lagi, nanti insyaallah satu lagi dapat buku dari saya insyaallah. Ada insyaallah. Apa Pak? Satu lagi onta. Onta apa? Fadhol Pak, ambil ini. Nah. Unta yang apa? Nah, unta ketika musim haji, Masya Allah. Insya Allah nanti ingatkan anak, nanti insya Allah bukunya anak-anak kasih. Barakallahu fiik. Bapak-bapak sekalian, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ini mengingatkan kita terhadap kebaikan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan itu adalah isinya kebaikan. Apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata yang kurang pantas, maka itu murni dari keburukan yang ada pada diri saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.